Balik lagi di Penetrasi Buku Aki, podcast entertainment dan literasi. Mantap. Gimana hari ini? Kayaknya sepertinya nih ada hal yang perlu disampaikan atau apa nih? Terlalu banyak ya? Banyak. Bahas HP siapa bunyi nih bangsat nih? Notif, apa-apa. Terlalu banyak. Hari ini kita akan mencoba membahas yang lagi hype. Yang lagi hype apa maksudnya Mbak? Kemerdekaan? Pasti. Okay. Itu pasti hype. Kemudian yang lagi hype sekarang juga ada Hai Bye Mama. Apa Hai Bye Mama? Drama Korea tahu? Enggak update sih. Belum masuk tidak. Sorry. Aku kalau serial-serial gitu ini anime, tapi lagi ini belum ada episode baru karena pandemi nih. Oh iya. Berarti kamu ngikutin itu ICL 21 Pilot itu. ICL 21 doang. Kalau ICL 21 Pilot band jadinya. Kenapa dia main American football sambil ngeband gitu. Kami enggak apa-apa. Selain itu tentunya kita akan membahas yang berdekatan dengan pandemi. Iya, jelas berkaitan dengan pandemi. Ini dan sangat ini berkaitan dengan pandemi. Awalnya ini muncul di media sosial nih, keramaian ini yang akan kita bahas nih. Gak jauh dari kita nih, di Buku Aki aja, di postingan Instagram Buku Aki yang sempat ramai. Jadi ada satu post di feed Instagram @bukuaki yang minkenya upload secara sadar tanpa tendeng aling-aling, tanpa pengaruh obat, tanpa pemaksaan pihak kolonial Belanda. Langsung post itu. Nah, nanti kita akan tanya kenapa beliau mengupload itu apa? Mungkin suatu bentuk support terhadap jaring SID. Entah support, entah apa, kita akan telisik itu. Nanti kita akan datangkan orang yang bertanggung jawab. Langsung kita tanya kayak interogasi. Kenapa? Karena meluruskan apa nih yang sebenarnya ingin disampaikan Buku Aki ini apa. Kenapa kita bahas ini juga? Karena memang postingan itu menuai banyak ratusan lebih komentar. Bahkan ada yang saling maki di komentar situ. Pakai kata-kata kasar lah. Iya, banyak banget padahal. Ada yang tidak setuju ya. Dalam satu hal kan umum, pro dan kontra tuh pasti umum. Tapi biasanya ya itu pasti menimbulkan kaum yang tiba-tiba jadi suka maki gitu, tiba-tiba lancar kali makinya. Coba kita langsung menuju postingan, terus Aan jelasin ada apa aja di situ Aan. Nah, mau komentar atau saya bacain postingannya dulu ya? Postingannya dulu. Jadi postingan ini sebelum kita mulai, jadi itu postingan itu dirilis pada tanggal 5 hari yang lalu, tidak kelihatan tanggalnya. Jadi intinya adalah bentar, itu ada suara kucing minta kawin. Meong. Halo. Oh, ini kucing penghuni kita ya, namanya Lanjut. Oh, langsung. Jadi untuk slide pertama, jadi itu adalah postingan yang karosel, misalnya lebih dari satu slide, bukan single post. Iya, konten karosel ya. Iya, karosel. Aduh. Postingan pertama itu ada screenshot tweet dari Pak Dandi Laksono. Bunyi tweetnya seperti ini. Pemolisian anji atau jaring berlebihan, tak perlu, dan semakin mengkukuhkan Undang-Undang ITE sebagai aturan karet yang mudah menjerat siapa saja untuk urusan yang makin tak jelas batasnya. Titik. Lagi pula, jika benar keselamatan publik dipengaruhi 1-2 orang, berarti yang bermasalah NKRI-nya. Mantap Mas Dandi. Nah, kata Dandi tuh, Dandi Laksono. Kemudian slide kedua ada screenshotan di portal berita. Jadi tersangka jaring langsung ditahan di kasus ID Kacung WHO. Jadi WHO. Dia tuh ditahan karena dia penulisnya Angga Risa Detik News. Oh iya. Penulis dari Detik News. Kemudian slide ketiga ada hashtag bebaskan JRX SID, saya bersama JRX. Nah, ada 400-an komentar. 420-an komentar. Banyak sekali pro dan kontra, banyak sekali orang berkelahi di dalam kolom komentarnya sendiri, mencoba mempertahankan pendapat masing-masing, mencoba mempertahankan ego mereka terhadap apa yang mereka anggap betul. Tapi jangan lupa Bu Aki juga di situ menuliskan ini juga, apa caption tuh.
Sekali lagi, siapapun berhak tidak setuju dengan pendapat siapapun. Tapi kritik kenapa harus dilawan dengan pelaporan? Hashtag always anti UITE ITE. Jadi kita sudah kasih pembahasan kita nih. Nah langsung aja kita hadirkan gimana? Mingke. Kita nggak pengen bahas komentarnya yang Mau bahas yang dulu atau boring-boring. nanti mau bahas dulu? Bahas dulu Oh aja. ya udah, coba Boring-boring. komentar-komentar yang menurutmu menggelitik pangkal pahamu. Aduh, bentar ya aku cek ya. Oh ini termasuk ini, saya penasaran kan Idi yang melaporkan itu toh. Nah ada yang komentar nih. Jujur ya, saya penasaran siapa dokter yang tersinggung pertama kali dibilang sebagai kacung WHO. Oh, jadi Orang justru penasaran siapa nih dokter, siapa nih? aku tahu isi kepala yang komen dia pasti gini. Dia membayangkan kayak di rapat gitu, rapat meeting. Tiba-tiba ada dokter itu selo-selo aja. Oh, jadi ngomong gini. Oke. Ini ada satu oknum yang tiba-tiba Mereka rapat 10 orang biasa. Oh, jadi bilang kita kacung. Oh, terus biasa. ada satu orang yang Nyeletuk. tiba-tiba apa? Saya tidak terima. Siapa yang bilang saya kacung? Mana? Pengaduan apa nih? Kapolres Jawa Barat. Itu pengaduan ini Kapolres mana sih? Nggak Di tahu Metro ada. Jaya. Pokoknya Bali. Bali. Entah di Buleleng atau di Kintamani kita tidak tahu. Pokoknya ada gitu. Terus akhirnya kasusnya diperluas. Pada akhirnya banyak yang dukung ini orang-orang yang meeting di ID itu. Nah, tapi ada yang pro juga. Ada yang bilang begini. ID melawan sesuai jalurnya sih, berhubung ada di negara hukum. Kalau dikatain Jering kacung terus, ID bales ngatain lagi ya lebih nggak make sense. Kayak nonton cewek-cewek ribut. Nah itu salah satu yang pro. Jadi memang ya kenapa lapor polisi, karena memang kita ada di negara hukum seperti itu. Kemudian pokoknya ada di salah satu postingan itu ngomongin ini, pada akhirnya menyerang admin Buku Aki juga. Contohnya kayak gimana? Menyerang Minke juga. Ada contohnya gini nih. Saking banyaknya ini makian, jadi kita scrolling ini terus ya. Ini termasuk yang menolong juga nih. Dicengin dikit lapor. Apa mungkin mereka memang mental kacung? Terus ya ini nih ketemu nih. Akunnya disebut boleh nggak? Nggak usah. Jangan, tidak perlu. Nggak usah. Ya. Ya. Ada nama lengkap nggak apa-apa. Akun dengan foto-foto selfie. Buku Aki bebas berpendapat, terus lu mikirnya lu boleh berpendapat seenaknya jidat bos. Aduh. bos gitu. Ya salah tetap salah. Salah itu penilaian objektif. Nah, salah itu penilaian objektif. Akankah lebih pintar dan bijak kalau berpendapat dengan bahasa santun tanpa mengurangi esensi dari apa yang kita utarakan dalam berpendapat? Bukan dengan cara arogan yang tak punya tata krama. Seharusnya lu bisa menilai lebih luas dengan banyaknya buku yang lu jual dan lu baca. Atau cuman lu jual tanpa pernah lu baca. Nah, kan ini juga kesalahan. Kenapa kesalahan? Menurutku gini ya. Kan Buku Aki kan jual buku baru gitu ya Mas. Enggak berapa 4.000 judul kemarin baru rilis juga. Nggak semua buku harus dibaca dulu sampai kelar terus baru dijual gitu kan. Itu namanya pre-love. Karena Buku Aki jual buku, bukan jual trompet yang harus dicoba dulu itu. Corona semua lagi. masih segel juga ya. Kita jualan buku baru lah. Kemudian nih ada yang tanya lagi. Gimana? Saya cuma mau tahu apa bedanya Jering dengan Dokter Tirta? Kenapa kok tanya di sini? Kenapa tanya di sini? Ikan asin. Kenapa kita juga tidak tahu. Tapi kalau perbedaan jelas ya Dokter Tirta ya tahulah dia dekat dengan lokal produk. Kemudian Jering juga lokal produk, tapi tahu ya Dokter Tirta begitulah orangnya. Dokter Tirta fokus distro dulu. Satu lagi suara rakyat yang dipaksa bungkam. Be careful Indonesia. Wow. Ini pro nih. Tapi gimana kamu? Tapi nah ini sejalan dengan komentar ini ya. Pejabat-pejabat lain yang pernah ngeluarin statement ngawur tentang COVID kok nggak pernah kena sanksi. Ini juga nih saya termasuk orang yang berpendapat atau ingin tahu mereka kok kenapa tidak kena sanksi kayak dulu. Pertama corona awal-awal tuh ada yang bilang ini sembuh dengan minum jahe hangat.
Emang ada yang bilang gitu? Ada yang bilang ini sembuh dengan jayangan. Kalau masuk angin mungkin dia bos. Bos, ini kalau masuk angin nih ya. Ini kan virus beliau nih. Beliau virus ini kan dari luar bisa menyeberang sampai Italia. Berarti dia pandemi sangat kuat terhadap laut aja dia bisa nyebrang. Masa bisa kalah dengan jahe merah weh. Tapi ya nggak apa-apa, usahakan, siapa tahu kan, kita nggak tahu kan, ilmu juga terbatas kan. Betul. Ini juga nih. Ketika kritik dibalas dengan jeruji besi, sangat sedih. Wah, ya. Jeruji besi. Iya, jeruji besi. Iya sih, aku juga ini deh, kenapa harus dibalas ya. Tapi nanti kita langsung panggilin aja nih yang bertanggung jawab akan hal ini. Kan banyak banget komentar yang jawab dong Min ke, jangan diam aja. Kenapa upload ini? Sampai DM dan kalian banyak DM jadi ancaman gitu. Bukan. Iya, ancamannya gini. Min, jawab dong komennya gitu, sampai notif ke DM-nya. Itu sampai kayak gitu. Panjang umur perjuangan Save Jerings ID, mantap. Dokternya tersinggung, mana nih tag IG-nya ke sini dong. Kenapa tag IG-nya? Saya penasaran dokter siapa pertama yang tersinggung. Oke, sudah, tanpa berlama-lama lagi langsung kita hadirkan the one and only manusia yang mengepost postingan rame ini yang membuat gaduh ya di sosmed mereka sendiri, tidak di sosmed orang lain sih. Tanpa melakukan evaluasi tutup buku bulan kemarin, dia dengan tanpa tedeng aling-aling langsung bikin ricuh. Langsung saja kita panggilkan. Halo Minke. Halo, gimana nih kabar? Apa penjualan? Penjualan sih kayaknya lancar. Penjualan sih sepi. Pokoknya sepi cuma karena jaring atau karena enggak. Karena apa? Ini apa? Apa perasaan Minke terhadap keramaian di satu postingan itu? Sebenarnya kalau ramai itu udah biasa ya. Sombong lagi. Masih bisa ini loh. Ada celah-celah kesombongan. Tapi kan sombong kalau betul kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sombong itu enggak apa-apa sih. Tapi cukup membingungkan. Emang ini agak bingung juga pas ngepost itu juga. Karena saya sudah yakin ketika post itu pasti menuai banyak kontra. Oke. Terus tujuan awal deh. Kenapa kepikiran untuk post itu? Oke, ada banyak tujuannya ya. Tapi pertama kita memang selalu gak cuma kasus jaring ya, di beberapa yang lain juga kita memang sering menolak UU ITE yang sering dijadikan pasal karet itu sering dijadikan untuk memberangus kritik-kritik gitu. Jadi gak cuma jaring aja. Nah kasusnya ini kemudian jaring ya, kita post lagi itu gara-gara kita nggak setuju bahwa si doi dijerat UU ITE, dilawan dengan UU ITE. Harusnya kritiknya dibalas dengan ya opini lawan opini gitu. Konten atau dia kalau itu menganggapnya itu konten dibalas dengan konten. Iya kan, kalau aku pikir mudah banget itu buat nge-counter opini-opini jaring, sangat mudah. Kalau misalnya apalagi misalnya beberapa yang kontra kan juga orang-orang pintar harusnya ya. Harusnya dengan mudah itu mengcounter, bikin counter campaign balik gitu loh. Berarti tujuan awal memang mensupport itu atau menjadikan itu wadah sebagai entah nanti jadinya jadi lahan diskusi kayak kolom komentar jadinya lahan diskusi kan itu. Betul, tadi kan saya bilang tujuannya banyak. Salah satunya lahan diskusi, salah satunya tadi statement kita bahwa kita against UU ITE yang sering dipakai memberangus kritik. Gitu. Berarti poinnya itu ya? Iya. Nah, tapi memang sering disalahartikan juga statement itu karena memang banyak banget kan yang benci jaring ya. Banyak yang suka dan banyak yang benci. Banyak yang benci. Terus juga ini Haris Azhar juga di Twitter juga nyinggung soal kasus jaring juga. Betul. Idi kalau dia bilang di tweetnya gitu, dia ngepost 4 hari yang lalu ya, tanggal berapa? Idi isinya dokter kerja pakai ilmu itu menerangkan dan diterangkan. Kok lawan sharing pakai represi hukum, ilmunya kemana? Betul. Ilmunya kemana? Kemana? Tapi memang kalau menurut saya pribadi saya juga kadang takut. Mungkin itu yang akhirnya bikin kita takut berpendapat di luar. Betul. Jadi bisa aja setelah jaring siapapun nanti bisa kena oleh yang
Dan kadang-kadang yang memakai UU ITE kan pasti yang berkuasa. Nah itu bahayanya di situ. Ya maksudku aku takutnya nanti orang-orang beranggapan bahwa mungkin buku akik seolah-olah menafikan kerja keras dokter, padahal enggak. Justru kita nyerang ITE yang mungkin itu suatu saat akan berbahaya bagi profesi dokter itu sendiri atau bagi siapapun. Siapapun. Iya, itu perlu clear juga ya, bahwa ketika kita posting itu bukan berarti kita sepakat dengan semua statement jaring. Nah, itu penting banget. Bahwa contoh sederhana begini, misal kita sekarang pakai masker, jual masker juga pula. Iya. Gitu. Saya masker jualan malam. masker. Iya, pakai juga masker ketimun gitu. Bukan masker itu. Untuk kulit kering, kulit minyak beda pakai. Buat corona masker. Oh, yang untuk corona ya. Iya. Toner malam juga pakai. Toner malam tidak kaitannya corona. Hand body lotion. Gimana? Oh iya, makanya kan kalau si jaringan mengkampanyekan nggak usah pakai masker apa. Kalau menurut kami sendiri, kita nggak tahu sih, kita masih percaya masker nih masih bisa melindungi banyak hal, nggak cuma corona juga dan yang lain-lain juga gitu. Terus ancaman ini kayak konspirasi aja dan segala macam. Termasuk kayak misalnya dengan Siti Fadila misalnya, itu saya juga masih ragu juga gitu. Gitu. Makanya kita nggak pernah ngepost misalnya ketika jaring kampanye soal itu loh. Dan nggak sependapat juga nggak mesti ngepost juga kan. Iya benar itu. Nggak sependapat nggak harus nyerang juga. Nggak harus nyerang juga. Lebih kayaknya malah menyerang baik adalah cuek aja. Dicuekin malah kayaknya lebih sakit. Itu loh. Jadi sebenarnya kan pendapat itu kalau tidak dirasa penting itu enaknya kan dicuekin. Kecuali kita dirasa penting ya itu harus dikanter. Kalau dia mengkanter bukan itu. Di penjara. Aneh, malah di penjaraan. Kamu mengkritik di penjara. Misal saya hina kamu terus kamu gak terima, dasar gali malas mandi. Nah, kalau itu kan benar, itu kurang menyinggung. Itu menyinggung banget menurut saya. So, ngomong ketersinggungan ya. Tapi kan apakah ketersinggungan itu langsung saya polisikan kan enggak. Saking marahnya gitu, nggak harus pada akhirnya ke ITE itu ya. Cuma kadang karena pelaporan masalah-masalah kecil-kecil kayak gitu, misalnya ada yang ngehina kamu, gali bau ketek terus kamu gak terima, yang saya bingung adalah, penasaran adalah proses dia berpikir itu dan akhirnya ketemu ke Polres Depok Sleman misalnya gitu. Untuk lapor itu tuh gimana kayak gitu. Kan kadang pelaporan juga kan butuh bukti, butuh apa gitu kan yang banyak. Jadi ya kita tidak tahu apakah dia dengan niatan besar untuk melapor itu atau tidak. Loh, kalau ngomongin bukti pihak ID punya bukti kan, buktinya ada dia itu. Tapi maksud pilihan dia untuk melapor itu loh yang deliknya masuk apa ya delik aduan itu. Oh, delik aduan. Nah, terus apakah semenjak posting ini kan sudah berhari-hari yang lalu banyak komentar dan postingan tentang jaring, tidak hanya itu. Ya. Sebelumnya pun ada semua juga. Yang saya amati, semua yang posting misalnya menolak penangkapan ini itu pasti banyak yang menyerang gitu. Dan banyak juga yang berpendapat gini, menyerang dengan seolah-olah kalau kita menolak penangkapan berdasarkan UU ITE sepakat dengan opini jaring. Padahal enggak, kebanyakan itu yang ditolak itu penangkapannya dengan UU ITE-nya itu loh. Jadi teman-teman mungkin kalian bertanya-tanya apakah buku akik support atau apa dengan pendapat-pendapatnya JT. Tentunya tidak juga. Tidak juga. Tapi banyak juga langkah-langkah jaring yang kita apresiasi. Misal dia konsisten bagi-bagi makan gratis. Tiap hari di jalan, dekat di Twice bar-nya itu. Itu tidak sedikit yang melakukan itu. Nah itu nggak pernah itu yang aku agak sesalkan juga, seolah itu dianggap bukan apa-apa. Padahal menurutku itu sesuatu banget istilahnya. Iyalah, tiap hari membagikan rezeki kepada orang lain di tengah pandemi. Tapi emang paling asik emang mencari celahnya. Betul, ya, betul. Kan, itu manusia ini. Kan ada juga pepatah Yunani kuno juga waktu itu bilang kayak tentang kita walaupun kita punya 1000 kebaikan, tapi kalau kita melakukan satu saja keburukan, pasti orang yang nilai satu keburukan itu ya. Yunani kuno siapa nih yang ngomong? Yang Yunani kuno itu siapa? Sekarang sudah tidak terlalu kuno, masih masuk ke modernisasi. Seperti itulah intinya. Tapi apakah berpengaruh, yang tadi kita penasaran, berpengaruh nggak ke penjualan? Itu poin yang paling penting ya, karena buku kas, karena saldo debit apa istilahnya? Iya, ada ini menarik. Neraca perdagangan.
Terus Menarik. ini soalnya pas kemarin aku pas habis posting itu aku main kan ke Bukaki, kok ini pegawainya pucat semua. Kok mengeluh gitu. Kok buka-buka LinkedIn, Jobstreet, ini ada apa gitu. Iya, saya paham resikonya itu bakal ditinggal follow, pasti banyak yang unfollow yang tapi ya gimana, itu memang kata kita menolak penangkapan itu loh. Jadi kalau ngomong takut ditinggal pembeli, jelas takut orang itu toko ya. Iyalah, penjual ya tinggal pembeli. Tapi aku percaya juga mayoritas dari yang follow Bukaki itu berpikir terbuka. Oke. Dia paham, dia bisa membedakan, oh ini postingan ini memang apa maksud postingan ini. Walaupun tidak semuanya, walaupun ada beberapa yang kemudian sampai ada tuh dua orang atau yang PD yang bertubi-tubi sampai spam DM gitu. Woi Baca. Padahal menurutku DM-nya gimana? Dia DM ancam kah? yang enggak lah kalau Maksudnya ngancam. kayak gimana tuh? Ya, Dibaca. kayak misalnya kamu ada PPPPP gitu loh. Kayak, nah, tapi ini ya, banyak. cari perhatian, attention whore gitu ya. Attention Jangan whore. kayak itu Cari kasar. perhatian untuk iya toh, untuk Iya. biar Dibalas. Dibalas sama padahal DM itu adalah ruang transaksi loh. Kan adminnya banyak nih. Jadi kadang-kadang kasihan juga nih si admin penjualan. Wih, ini kok ini gini nih. Udah biar aja. Ini apa nih, resinya belum dikasih apa gimana nih? Minta apa nih? Udah salah Padahal kirim dia kan? klik pesan sekarang aja tidak. Beli juga belum pernah itu si orang itu mungkin. Tapi Iya. Jadi itu kalau padahal kenapa itu ada beberapa yang DM itu dan tidak dibalasin karena satu, DM itu tempat transaksi penjualan, dua, di caption dan di komentar itu udah cukup jelas kok statement kami. Cuma dia nggak pernah puas ya. Oh, ayo kenapa bla 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 bla. Padahal udah cukup jelas banget. Atau mungkin apa tadi? atau mungkin argumen Anda yang komen tidak menarik. Ya mungkin. Matanya tidak jadi spotlight di situ ya. Nggak masuk. Ih, apa sih so tahu? Langsung. Iya. Aduh kasihan. Sudah Ya, ngetik saya juga kayak panjang-panjang, gitu. ngetik 3 paragraf panjang-panjang di kolom komentar. Terus tidak ada yang peduli. Aduh. Malah Kamu DM-nya diserang panjang yang banget lain. itu. Betul. Woi, batu apa. Kalau dibaca kok, tenang aja. Iya. Iya dibayar tapi sambil ketawa juga. Sebenarnya. Berpengaruh, intinya berpengaruh nggak? Penurunan inilah angka penjualan, misal sehari biasa Atau kan ini 100 buku gitu. Nah ini Enggak sih. sampai segitu. Kayaknya enggak sih. Tapi kalau follower di unfollow iya. Oh, iya. itu apa, follower berkurang. Berkurang tapi bertambah juga sih. Jadi di jadi saat yang follower sama baru. itu follow dan unfollow itu seimbang gitu loh. Sekali 3 uang bisa langsung ini ya. Seleksi Itu enggak sekali 3 uang. beda lah. Sekali 3 utang harusnya untung itu sekali 3 uang. Ya, Jadi, menyelam maksudnya sambil agak minum gila. air bisa. Menyelam sambil Enggak minum juga. air, Enggak juga. Itu untung. Ya kan dia turun naik lagi. 2 mata pisau gitu. Itu Ah, Ya, dua itu sisi Pak. koin. Nah. tidak kan iya Tadi sudah. bawa filsafat Yunani. Terus Apa lagi? Ini ada yang sampai DM bilang tidak tahu, mungkin DM-nya kalian baca kemik mulutmu kemik dong. tim-timin ke baca atau tidak, ada yang sampai DM. Amin, mending fokus promo buku aja. Oh banyak. promo. Itu enggak DM, itu komen. Itu hampir semua postingan ya, kita bahas politik selalu ngomong gitu. Ngapain sih toko buku bahas-bahas kayak gini ini. Nah, kalau itu biasanya baru follow sih. Karena kita dari awal memang selalu kerap kali ya melempar wacana-wacana politik untuk jadi bahan diskusi. Karena menurut kami yang dibaca nggak cuma buku, tapi situasi politik juga harus dibaca dan didiskusikan. Karena bisa jadi contoh kasus terus. Jadi modal-modal kalian baca buku itu bisa. Ini ada kasus begini, Tapi gimana? isu-isu ini dalam politikal dalam negeri atau bisa sampai geopolitikal juga? Asik banget pertanyaan ini. Udah kayak Mardigu ya kamu ya. Iya semua yang menurut kami menarik gitu. Tapi ini yang paling parah, atau pernah ada yang lebih parah atau komentarnya lebih ganas dari? Oh banyak, misalnya kayak kita Berarti ini tidak ada apa-apa. iya apa-apa ada juga. Tapi kalau di DM sampai spam DM ini baru kali ini. Biasanya orang cukup berhenti di komentar ya. Tapi balik lagi, ada ini statement dari tempo.co juga menarik nih. Nah itu
Iya bacakan. Kayak gimana statementnya? Itu di Instagramnya itu bilang Cukup kasar sih menurut saya itu. simpel sih, ada poster Jering di dalam penjara gitu, pakai stylenya dia clown ya, badut gitu, terus sama ini tulisannya gini, jangan pidanakan badut pandemi. Jadi netral, berusaha netral tapi lumayan tepat sasaran sih. Dia nggak memihak ke Jeringnya, nggak memihak ke UIT. Iya sih. Saya Gimana, Min? itu Tempo contoh yang baik menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Jering maksudku. Gini, sebelum ditangkap Tempo juga pernah bikin editorial yang menyerang Jering ya, karena dianggap anti sains gitu. Tapi ketika Jering ditangkap, Tempo juga tidak sepakat gitu. Oke. Tapi dia tetap konsisten menunjukkan ketidaksetujuannya gitu dengan yang cukup kasar tadi. Nah, itu kan bisa banget gitu loh. Jadi Tempo tetap ngeritik Jering, ketika ditangkap pun tetap sambil mengkritik gitu. Tetap bisa. Pokoknya nyerang UIT-nya juga, terus nyerang si Jering juga. Dua sisi gitu. Jadi dua mata pisau. jadi sini sudah banyak sekali tokoh-tokoh dan ahli-ahli yang tidak sepakat dengan ini. Kayak beberapa pakar hukum, saya kalau dicari di detik. Iya, dengan penangkapan ini, dengan itu. Kayak ya tadi Dani Laksono atau siapa misalnya Haris Azhar atau Usman Hamid dari Amnesty International juga sering menyatakan ketidaksetujuannya. Yang bukan berarti sepakat dengan semua statement Jering. Karena ini malah mungkin bagi publik, malah ada publik yang mungkin menyikapinya malah ini loh, cenderung jadi berbahaya juga, kayak misal loh, Jering ngampenyin konspirasi gitu, kok ditangkap? Jangan-jangan iya. Ada kecurigaan semacam itu pasti kan. Pasti. Lah berarti selama ini dia benar loh, kok kebenaran dibungkam gitu. Ya bisa jadi, bisa juga tidak. Ada publik. Tapi ada satu komentar juga yang menurut saya menarik sih. Apa nih? Dia bilang gak lucu anjir. Sumpah anjir. Gak lucu anjir. Gak lucu anjir, penjara penuh sama orang bacot doang, yang kriminal malah dibebasin. Lidah itu lebih tajam daripada pedang, tapi gak gitu caranya, Bray. Mungkin ketakutan dia adalah penjara isinya orang-orang pemikir semua. Isinya ada Jering, Anji, gitu-gitu, orang-orang Veronica yang mau diancam juga, diancam. Pokoknya orang-orang pemikir gitu, orang-orang yang suka memilih menulis menyelesaikan masalah daripada baku pukul gitu. Bayangkan di penjara isinya diskusi gitu kan lebih seru di penjara daripada berkelahi rebutan ruangan gitu-gitu. Jam 10 nanti jadwal webinar. Aduh. Kita akan membedah buku nih. Jadi wah itu seru kayak gitu. Tapi pada lihat fotonya nggak sih penangkapannya? Itu agak lucu juga Pak, dibandingin misalnya siapa yang koruptor yang Joko siapa itu? Joko Chandra atau something, Joko something. Tahu. Nah, yang ke luar negeri. Papua Nugini ke ini pemalsukan ID card. Nah, itu kan beda banget tuh perlakuannya itu. Padahal dampaknya ke publik emang anjing nih. Tapi memang sialnya Jering itu karena apa ya? Dia tidak sopan gitu. Oh iya, cara gaya. Bangsa ini sangat dia itulah. Saya juga sering bingung kadang-kadang kenapa kalau orang selalu sopan santun bukan substansi. Iya. Iya itu betul. Walaupun kita sejujurnya kita pasti punya teman di luar sana yang lebih tidak sopan dari Jering dalam berkata-kata, tapi dia aman-aman aja karena dia bukan siapa-siapa. Ada dia juga cuma mas-mas biasa aja yang beropini gitu. Ada juga orang yang biasa sopan-sopan aja perilakunya malah lebih kacau. Banyak. Ya contohnya koruptor tadi, nggak ada koruptor tadi yang nggak sopan. Tadi pakai dasi tapi nyembunyiin uang rakyat. Dipakai liburan ke sini kopi klotok. Liburannya ke kopi klotok. Simple. Makan nasi makan pisang goreng tapi pakai APBD gitu. Bayangin. Sego macan pakai APBD. Makan gulai pakai APBD. Lebih jahat koruptor. Ini nih, Mas. Biasanya dong. Orang tuh kan karena pemikirannya entah karena suka menulis atau apa dalam kehidupannya tuh pasti dia mengikuti atau dia terinspirasi dari bacaan-bacaannya dia. Biasanya begitu. Kurang lebih lah, mayoritas seperti itulah. Nah, bagaimana dengan jenis-jenis bacaan Bang Jering ini? Kira-kira yang dia baca sampai akhirnya pemikirannya seperti itu. Saya nggak tahu pastinya ini, kalau menduga-duga aja ya. Dan berapa kali dia pernah ngomong juga, beli juga di UKI.
Ya buku-bukunya Chomsky sih paling. Noam Chomsky. Chomsky ya. Nah, Chomsky. Kayak tentang- politik kuasa media gitu-gitu ya. Iya, itu bisa satunya. Oh, udah baca ya, Mas? Iya, kemarin baca kesimpulannya. Di buku tuh ada kesimpulannya. Ada. Oh, Ada. Gila, ini tugas akhir. Ya, Siapa lagi? Chomsky kan sering nulis tentang itu apa geopolitik tadi istilahmu. Geopolitik. Ya, yang utamanya itu. Yang lain masa cuma satu nama, masa di Kalau rak dia bukunya Jerry. ada muat di media bacaan Jerry, dia sering ngomong baca Orwell, Tan Malaka gitu. Orwell, Tan Malaka. Kalau Aan dulu apa SMA bacanya? Sama Fitnah macam-macam. Dajjal. Itu di SD itu sudah dapat. Pembicaraan Saya SMA jin dan manusia. Oh iya, itu kayak gitu, buku-buku gitulah. Tapi belakangan ini dia itu lagi ngepromosiin buku, yang nulis Sains gitu. polisi bukan Indonesia apa gitu, lupa, nanti saya Oh, iya. googling dulu ya. Santai aja, masih ada waktu kok, santai-santai macam orang lain. Tapi itu kan banyak ya pendapat yang beredar, komentar-komentar yang beredar. Apakah itu akan membuat Minke sendiri jerah dengan stop memposting kayak gitu atau tentang Oh, maksudnya apakah nanti suatu saat ya udah saya diam saja gitu atau akan diam gitu, Minke? ya gimana nih? Karena banyak pro kontra gitu, dan biasanya orang pro itu cenderung malas juga buat Buat belanja. ngelawan orang-orang yang kadang Iya. sulit. Kayaknya tetap sih, karena kita udah 5 tahun dari awal berdiri tetap sering share begitu. Dulu zamannya ada polarisasi pemilu dulu ya, soal cebong kampret itu kita sering juga, dan sering dituduh cebong, sering dituduh kampret. Padahal? Sampai sekarang padahal enggak dua-duanya. enggak juga. Kita tidak berpihak pada cebong dan kampret. Berarti modal ini tidak terafiliasi dengan partai politik, enggak ya? Modal toko mungkin enggak. Nggak ada. Oh iya. Kamu kira buka kaki sama Gerindra misalnya? Ternyata modal utamanya dari Hanura. Atau partai apa? Ini kayak ingat-ingatin bukunya nih. Underbow siapa gitu. Judul bukunya itu yang Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Wah, penulisnya siapa tuh? Penulisnya itu Pongrek Kundarma. Itu Indonesia. Army atau cyberpol bukan polisi. Oh, Yang nulis polisi, jenderal cyber polisi, army. jenderal polisi. ya pokoknya yang bergerak di bidang Cyber, persandian gitu-gitu. Oke. Terus ini bagaimana dengan apakah kan pro dan kontra tuh pasti dalam satu masalah. Nah, misal Abang Jering ini baca Noam Chomsky nih. Nah, terus gimana dengan mereka-mereka yang pro, di apa bacaan mereka? Untuk entah nanti mau counter atau entah nanti mau berdiskusi kan seru tuh, bisa dibilang. Kan tuduhan terhadap Jering kan anti sains ya. Anti sains. Tuduhan kayak misalnya itu Tempo atau beberapa orang itu. Ya kalau itu ya baca mungkin matinya kepakarannya Tom Nichols. Oh ya. Ya banyak buku-buku sains lah. Atau Steven Pinker juga bisa. Oh, Itu apa? Sains. Iya, Itu buku membela sains juga. nalar. Sains, humanisme dan kemajuan. Itu yang sedikitnya kontra dengan pemikiran Jering ya. Tapi yang serunya dari yang itu, nah makanya kalau bisa menurut saya apapun yang pro dan kontra tuh kalau bisa diskusi. Iya, diskusi debat lah sekarang. Debat nggak apa-apa. Kalau Nggak memang apa-apa. kalian punya kuota lebih ya bikin link Zoom. Link Zoom, Link Zoom nggak terus apa-apa. ngumpulin argumen-argumenmu Iya, yang kuat dicatat. gitu. Nah, sudah debat. Lempar debat. Debat. Seru gitu. Tidak tiba-tiba kasih surat, kok ada yang ketok pintu di depan bawa surat penahanan, ini mesti gimana gitu. Nggak asik banget itu. Oh ya, contoh yang menarik juga kan si Jering kan juga sering mengomentari Najwa Shihab ya misalnya. Iya, tahu. Disebut apalah Nana WHO atau apa Oh, segala iya, macam ngerti, itu kan ngerti. Nah, lihat bagaimana respon Najwa. Dia memilih diabaikan aja kan. Nah, bisa sederhana itu loh. Iya. Fokus Jadi, terhadap ya berkarya toh konten. Iya, toh, misalnya saya yakin Najwa bertolak belakang dengan pemikiran Jering pasti, tapi dia memilih udah biarin aja. Nah, bisa sederhana itu kan. Jadi kritik tuh bisa dibiarkan saja, bisa juga dibalas. Yang aneh tuh, yang sangat disayangkan ya adalah ketika kritik harus dibalas dengan penjara. Saya juga ketakutan itu ada, apalagi
maksudnya kita kan, Kamu kan ini kayak loh. ya saya juga Kamu bisa kan dibilang konten kreator, ya as a komedian. komedian. Kita tuh senang public speaking, Public speaking. free public apa namanya? Iya, public speaking. Bukan free speech. Itu yang saya maksud. Freedom of speech. Ya, freedom of speech. Maksudnya kita tuh suka kan itu tuh. Nah, takutnya kita turun panggung kok tiba-tiba sampai di kos ada 1 batalion polisi turun gitu maksudnya. Kebanyakan sih. Kebanyakan. Tapi ada juga kan di stand up tuh pelaporan banyak juga. Contoh sering. Jadi dulu tuh ada namanya George Carlin. Dia itu komedian filsuf lah. Dia Ya, tuh saya tahu. Saya mengikuti Josh Carlin. Wah itu. Jadi dia stand up special live. Stand up special live. Dia punya materi 7 kata yang tidak boleh diucapkan di TV. Oh, itu George Carlin. Itu George Bukan Carlin. Dave Chappelle. Bukan, Chappelle kan baru-baru ini. Nah, dia ungkapkan semua. Orang bilang saya tidak berani bla bla bla. Berikut 7 kata yang tidak boleh diucapkan di TV. Nah, pokoknya itu kata makian bahasa Amerika lah kayak motherfucker gitu-gitulah. Dia list lucu, orang ketawa semua, tepuk tangan, lucu. Tapi turun dari panggung langsung dibogor. Tapi bagusnya dia bilang tidak apa-apa saya di penjara, yang penting tiap hari ada koran baru kasih saya. Berarti keluar dari penjara dia bikin special show bahas itu. Jadi dia tuh tetap tidak apa-apa saya di penjara tapi ilmunya tetap ada gitu. Dia bahas apa, kalau tidak salah surat tuntutannya apa dia bahas gitu. Wah itu lebih lucu lagi, ditangkap karena 7 kata itu gitu loh. Josh Carlin. sampai penjara masih lucu lagi. Tapi kalau Josh Carlin ke Indonesia mungkin dia nggak penjara selesai dipukulin orang itu. Dipukul dulu. Iya pasti dipukul dulu sih, tapi orang-orang yang pro dia pasti halangi, jatuhnya tawuran di panggung sih. Karena ada yang bela. Aksesnya sama-sama ya, menguasai panggung. Freedom of speech ini Tapi bahaya. sekedar itu, Josh Carlin itu dia pernah ada salah satu materinya tuh temanya questioning everything. Terus itu dijadiin buku lah, ada salah satu teman saya. Oh iya. Gitu. Ya info aja, bukunya dijual di Buwaki ada. Oke. Questioning everything. Sony ya bukunya Sony. Itu dari Josh Carlin itu. Wah, terbaik itu filsuf sekali. Dia pernah dia tidak hanya tentang manusia, dia tentang Tuhan. Dia bilang kalau Tuhan itu ada, kita buktikan. Ada apa-apa nih? Mana katanya ada petir? Nah, itu tidak ada. Orang semua ketawa, terima kasih saya George Carlin. Itu lagi. Terbaik itu. Ngeri pemikirannya kayak gitu. Nah, ya dia di penjara, mungkin dia di penjara, tapi kan pengikutnya banyak. Pengikut yang pro kontra, yang pro dia ya udah dia keluar bikin spesial, orang tetap antri nonton spesialnya itu. Terbaik dia. Tapi yang ketakutan Mas Gali sendiri dari ini apa? Kan berkarya juga, tipikal orang yang bikin konten juga kayak gitu. Itu kan pasal yang akan menjerat semua hal yang mungkin akan dinilai oleh segelintir orang yang ya misal wah ini menyinggung gitu. Dengan seenaknya dia akan melaporkan ini ke pasal-pasal yang ITE itu. Jadi apapun bisa jadi, siapapun bisa kena pasal ini, siapapun gitu. Semuanya. Bahkan orang yang memenjarakan dengan UU ITE pun nanti akan kena juga, siapapun gitu. Jadi emang senjata ini kita support dokter lah buat ini. Iyalah, saya juga percaya, saya sampai sekarang kalau mau sakit sedikit ya saya percaya imbus. Dokter yang pasti bikin. dokter. Iya. Maksudnya kayak gitu. Kita percaya itu, bukan berarti kita seperahu dengan Jering, kita percaya dengan argumennya, kita support argumennya, tidak juga. Cuma yang kita masalahkan di sini adalah penangkapannya itu. Iya. Ya, saya sering kadang sedih juga, Mas. Dibilang banyak juga yang bilang apa? Lu nggak ada simpatinya apa sama dokter? Ya nggak gitu. Kita sangat respect banget sama dokter. Di awal-awal corona ada itu, kita sering juga nge-repost, bikin konten tentang dukungan kita terhadap dokter sebagai pahlawan. Ada Benski bikin karya ya, bikin mainan gitu. Jadi anak kecil megang action figure tapi dokter. Terus ada Batman dan Superman itu di tempat sampah gitu. Ya karena iya betul. Dia menunjukkan bahwa bagaimana dokter itu sekarang adalah pahlawan, real superhero, orang yang garda terdepannya itu. Nggak mungkin kamu meriang gitu ke Wolverine, nggak ada. Kalau meriang. Ya itu masalah. Disuntik apa? Anandatium gitu.
Enggak minta dikerokin Wolverine. Aduh. Kayaknya udah ya. Dari pembahasannya ini kita sudah sangat Aku terbuka. cukup ini sih. Aku Tujuan cukup Minke puas. upload itu kemudian berpengaruh nggak dengan penjualan? Kemudian tadi juga apakah tetap posting yang berbau politikal budaya atau apa itu ternyata masih tetap. Yang paling penting ini adalah podcast ini adalah kabar baik untuk ini sih. Untuk pegawai AKI ya. Kenapa itu? Ya, ini nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya gitu. Ternyata ini fine bro. Kalau fine, bro. neraca perdagangan tetap Iya. normal. Iya, dengan cara diskon besar-besaran, jadi untungnya jadi kecil. Pasti saya curiga tuh pasti ada yang Minke nih bikin apa? Mending fokus di promo beli 2 gratis 1 saya gitu. Pasti saya yakin. Ada. Karena memang yang seru dari buku Aki itu. Yang seru dari buku AKI adalah kontennya, apa yang dia kampanyekan. Kalau Anda cuma pengen beli buku-buku itu ya langsung ke Tokopedia-nya aja gitu. Langsung buku Nah, Aki. ini Tapi Tokopedia buku kaki juga loh ya, jangan. Iya, buku AKI dong. Tiba-tiba Pasti togel. dong. Tapi ya itu yang saya suka lagi dari buku Togamas. Aki. Kenapa? Emang Togamas ada di Tokopedia. Ada. Buku-bukunya ada. Adminnya juga Minke. Yang saya suka dari belanja di buku Aki adalah, nah itu biasa kita tuh tidak tahu mau baca apa nih. Kan kadang orang tuh pengen baca toh, kayak berenang ya dia pengen berenang, dia tidak tahu mau berenang di mana kayak gitu lah. Saya kayak gitu. Nah, Pengen berenang. Kalau di buku AKI itu diajarin sampai ke tepiannya ya. iya jadi kita saya hari ini mau baca psikologi tentang ini, udah dia Betul, rekomendasikan. Nah, betul. kan senang. Itu banyak. Apalagi ya itu ada paket beli 2 gratis 1. Nah satunya tuh buku yang entah dipilihin si Minka atau yang sejalan dengan 2 buku yang tadi Betul. dibeli itu. Kok tahu banget ya? Kayak padahal kamu nggak kerja di buku kaki. Ya ampun, saya kan pelanggan setia. Saya tiap hari tuh kalau tidak buka Tokopedia buku Aki tuh ada yang kurang. Ada yang kurang ya? Ada yang Tapi kurang. buka aja ya? Buka. Ada yang kurang. Ya tambahkan ke keranjang ya. Iya. Tambahkan keranjang mah gampang ya. Kalau kau ke Indomaret tambah keranjang bisa aja. Iya tapi kan. Belum tentu. Oh iya di Indomaret bisa pakai tambahkan ke keranjang dulu. Bisa. Saya taruh keranjang. Ya kan gitu konsepnya gitu. Tinggal ini mau dibayar kan Apa enggak? enggak? Ada yang ditaruh lagi gitu. Make sense. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak sih, Oh, aku ya. cukup puas dengan jawaban dari Minke gitu. Penutup nih Minke, apa yang mau disampaikan kepada follower entah follower baru, lama atau yang mengikuti buku Akik dari dulu terhadap yang biasa kalian posting. Iya, makin kesini kita makin banyak promo. Karena kita Oke. tahu juga kan ini pandemi banyak yang susah ya. Jadi akhirnya ya udahlah kita ambil untung tipis-tipis saja, yang penting semuanya bisa berjalan dengan lancar. Penting kalian tetap membaca. Ada membaca. Yang penting kita nggak ada PHK teman-teman. Amin, jangan sampai. Ya untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi di PHK atau mungkin saat ini lagi unpaid leave atau apapun keadaan kalian, kesulitan apapun kalian dalam dunia kerja, semoga yang terbaik menghampiri kalian. Semoga sehat selalu, jangan pada semangat karena yakin badai pasti berlalu. Dan tetap tolak Omnibus Law. Pasti, Oke, saya juga Omnibus tolak Law. Omnibus Law of Weki itu. Apa? Law of Weki tidak tahu Oh, itu Law manga of itu. Tidak tahu. Ada lagi sebelum kita pamit? Sudah tidak ada. Saya Aan pamit. Saya Galih Ya, pamit. pamit juga. Minke, terima kasih ya Minke ya. Terima kasih dan sampai jumpa di Penetrasi Buku buku Akik. selanjutnya. Bye bye. Bye.